Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi ya. Jadi alat untuk mengumpulkan data. Jadi bentuknya nanti macam-macam ya, banyak. Kemudian mengukur fenomena alam maupun sosial. Jadi baik alam yang eh, sering terjadi ya, kemudian maupun sosial ya, kehidupan sosial untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi alat instrumen itu adalah suatu alat untuk menjawab permasalahan penelitian, untuk menentukan, untuk mengumpulkan data, kemudian dianalisis, kemudian untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, fungsinya untuk apa? Sudah pasti fungsinya adalah untuk mengukur ya, atau sebagai alat ukur dalam penelitian. Itu adalah fungsi dari instrumen. Nah, untuk jenisnya itu banyak, jadi bisa melalui tes, kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dokumentasi. Ya. Tes merupakan kumpulan pertanyaan untuk mengukur variabel, ya variabel tertentu yang berupa kapabilitas, keterampilan, intelijensi, sikap dan seterusnya, ya yang dipunyai atau yang dimiliki oleh responden. Jadi misalnya UTS, UAS kayak gitu ya, itu adalah sekumpulan soal yang digunakan untuk mengukur misalnya kognisi begitu ya, itu tes ya. Kemudian berikutnya adalah kuesioner. Ya, kuesioner ini juga hampir sama dengan tes begitu ya. Kuesioner ini bisa uh, apa namanya? Kuesioner juga berupa pertanyaan ya, pertanyaan tertulis baik di paper maupun yang di media online begitu ya, yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berupa laporan tentang pribadinya atau yang lain begitu ya. Jadi kuesioner itu ini yang paling banyak digunakan ya kalau penelitian-penelitian jenis kuantitatif non eksperimental, itu kuesioner ya. Kemudian wawancara. Wawancara ini seringkali dipakai untuk penelitian kualitatif ya. Jadi wawancara itu merupakan satu instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seorang ya dengan wawancara ya, misalnya dengan deep interview ya, wawancara mendalam ya, dengan harapan apa, bisa menemukan benang merah atau bisa menemukan apa yang menjadi inti dari permasalahan yang sedang dihadapi dalam penelitian tersebut ya. Jadi intinya apa, nanti akan ketemu dari masing-masing responden, akan bisa ditarik satu kesimpulan yang mengacu, yang mengarah pada satu benang merah begitu. Kemudian observasi, sebuah pengamatan serta pencatatan dengan sistematik dari fenomena-fenomena yang diselidiki ya. Jadi ini juga sering dipakai pada penelitian kuantitatif non eksperimental ya, misalnya apa ya, atau misalnya yang apa namanya, misalnya tentang uh, perilaku ya. Perilaku ini bisa melalui proses observasi ya, perilaku ya. Jadi misalnya perilaku protokol kesehatan misalnya uh, selama COVID-19 ya pada masyarakat di daerah zona merah misalnya. Nah ini bisa melalui instrumen yang namanya observasi ya. Jadi langsung dilihat secara langsung bagaimana perilaku dari masyarakat ya tentang penerapan protokol kesehatan. Kemudian skala bertingkat, kalau misalnya di apa namanya ya, misalnya pasien itu merasa nyeri, nah biasanya kita menggunakan, ada istilahnya numeric rating skill ya, NRS ya, numeric rating skill, yaitu untuk mengukur nyeri mulai dari skala 0 sampai 10 begitu, termasuk GCS ya untuk mengukur tingkat kesadaran ya, Glasgow Coma Scale begitu, itu juga uh, berskala ya, dari satu ya, artinya kalau dijumlahkan 3 sampai 15 begitu maksimal ya. Jadi minimal 3, maksimal 15 ya. Ada tiga komponen penilaian dari GCS ya, minimal 3, dan dari masing-masing penilaian itu adalah satu, minimal maksimalnya
ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Jadi kalau jumlah totalnya adalah 15, maksimal minimal 3 begitu. Itu skala bertingkat. Kemudian terakhir adalah dokumentasi, ya, satu bentuk dari pengabadian, ya. Jadi misalnya kita lihat dari rekam medik, misalnya data-data dari rekam medik itu adalah dokumentasi, ya. Kemudian langkah menyusun instrumen ada analis variabel. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang apa, maka tentukan dulu variabelnya apa, ya, variabel yang akan diteliti itu apa. Kemudian dari variabel yang sudah ditentukan tadi itu, tentukan pula jenis instrumen yang akan dipakai. Misalnya tentang persepsi, misalnya variabel penelitiannya adalah persepsi masyarakat tentang COVID-19 misalnya. Karena persepsinya ini macam-macam, ada yang bilang bahwa COVID-19 itu tidak ada, COVID-19 itu adalah eh, apa namanya, settingan global, COVID-19 itu adalah, dan macam-macam kayak gitu, ya. Nah, tentunya nanti persepsi itu harus diukur dengan instrumen yang tepat, ya. Instrumennya apa? Misalnya menggunakan eh, wawancara, misalnya begitu, ya, instrumennya tadi. Ya, kalau misalnya menggunakan kuesioner ini akan tidak bisa mengcover begitu, karena persepsinya akan bermacam-macam jawabannya. Ya, jadi eh, pertama adalah tentukan variabelnya, kemudian yang kedua adalah tentukan instrumen yang akan dipakai untuk mengukur, ya, entah itu menggunakan tes, entah itu menggunakan kuesioner, atau menggunakan wawancara, atau menggunakan observasi, ataupun yang lain, misalnya dokumentasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah buat kisi-kisi atau layout instrumen. Kalau misalnya kita mau menyusun dalam bentuk wawancara atau dalam bentuk eh, apa namanya, kuesioner, itu sangat penting untuk membuat kisi-kisi atau layout instrumen, ya. Ya, ini adalah sebagai patokan bagi peneliti untuk membuat satu eh, pertanyaan, ya, untuk pertanyaan. Jadi yang berikutnya adalah menyusun instrumen atau menyusun pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk langkah yang keempat itu, ya. Jadi dari kisi-kisi yang ada atau dari layout yang ada, kemudian dikembangkan dalam bentuk pertanyaan dari masing-masing apa namanya, indikator yang ada dalam kisi-kisi atau layout. Kemudian yang berikutnya adalah menguji cobakan instrumen. Jadi setelah instrumen jadi, ya, pertanyaan-pertanyaannya udah terbentuk, udah jadi, kemudian diuji cobakan dengan memberikan pertanyaan tadi itu atau memberikan instrumen itu ke responden, ya, untuk diisi. Setelah diisi, kemudian baru di uji validitas dan reliabilitas. Maknanya apa? Uji ini adalah untuk menguji apakah dari masing-masing pertanyaan itu memang sudah valid atau belum, dari masing-masing pertanyaan tersebut juga sudah reliable atau belum gitu. Nah, jadi kalau seandainya sudah memenuhi syarat dua itu, valid dan reliable, maka instrumen tersebut sudah siap untuk digunakan dalam sebuah penelitian